Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Area D31 Media. Oke, Bre. Jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil free practice kedua Moto3 World Championship di sirkuit Motorland Aragon 2022. Ya, lintasan Aragon sendiri di saat free practice kedua Moto3 ini sangat clean banget, sangat kering banget, sangat cerah banget. Jadi otomatis harusnya lap time itu bakal terkoyak-koyak dibandingkan di saat free practice 1 dan terbukti memang demikian. Walaupun pembalap lebih susah untuk bisa mengkoyak-koyak lap time free practice 1 karena memang ya semakin panas, suhunya semakin tinggi, otomatis juga ban dan segala macam setapan itu agak susah untuk bisa mempertajam lagi dibandingkan free practice 1. Tapi nyatanya tetap bisa terkoyak-koyak lap time dari free practice 1 Moto3 di hari ini. Nah, buat saya pribadi ada sesuatu kejadian yang cukup kurang enak ya, karena memang ya bisa kita bilang cukup berbahaya dan sedikit-sedikit arogan. Ketika Ayumu Sasaki nggak sabar banget menghadapi pembalap wildcard dan dia menjulurkan kakinya atau menggerakkan kakinya di saat overtake di tikungan, dan setelah kejadian itu Ayumu Sasaki malah mengalami crash ya. Jadi entah memang ya emosi dia juga, jadi dia tidak bisa menahan emosinya karena dia sangat-sangat konsentrasi untuk bisa mempertajam lagi lap time-nya. Padahal kita tahu juga Ayumu Sasaki secara kombinasi dia tercepat di saat free practice 1 dan di free practice 2 ini posisi dia sebelum kejadian itu masih di posisi pertama ya. Jadi mungkin dia pengen punya target untuk bisa lebih tajam lagi, lebih tajam, dan sedikit emosi dan mengakibatkan dia crash seperti ini. Ya, ya mungkin kalau bahasa orang ada yang bilang karma ataupun seperti apa ya, karma yang langsung diberikan gitu kan ya. Tapi kalau buat saya pribadi ya mungkin emosi, jadi tidak bisa mengontrol, yang harusnya udah ngerem di tikungan tersebut dia nggak ngerem tapi langsung loss dan crash ya. Dan ada kejadian juga yang cukup menarik ketika Mario Suryo dia mampu mengimbangi dan mengikuti Denis Foggia di Leopard Racing ya. Dan ini bagus karena memang Denis Foggia satu pembalap tercepat Honda di saat free practice 1 maupun free practice kedua ini, dan Mario Haji mampu mengimbangi racing lainnya, race pace-nya juga, walaupun jaraknya tidak terlalu dekat ya. Ya kalau bahasa orang kan slipstream ya, tapi paling enggak slipstreamnya tidak terlalu dekat, dia bisa mengimbangi dan mempelajari bagaimana Denis Foggia menangani sirkuit Aragon, bagaimana Denis Foggia ngerem di titik berapa dan ngegas lagi di saat apa ya. Intinya mempelajari, langsung praktek di saat free practice kedua ini, dan ketika kejadian tersebut Mario Suryo langsung bisa melompat naik ke posisi 19, dan kejadiannya terjadi di sisa 16 menit free practice kedua. Ya, Tayo Furusato pun mengalami yang sama, gimana dia juga melakukan long run bersama Daniel Holgado, Izan Guevara, dan juga Yamanaka. Bahkan Tayo Furusato lebih beruntung lagi karena dia bisa langsung lompat ke posisi 11 di saat sisa-sisa 9 menit free practice kedua. Tapi ketika waktu berakhir free practice kedua, Mario Haji dan Tayo Furusato harus turun posisinya dibandingkan mereka saat mampu mencetak lap time yang cepat ketika bersama-sama dengan pembalap yang juga cepat. Ya intinya pembalap baru, pembalap rookie, pendatang baru harus banyak-banyak ya seperti ini, melakukan long run dan juga melihat dari dekat bagaimana pembalap-pembalap yang jauh lebih senior dan jauh lebih cepat menangani sirkuit-sirkuit Moto3 dan juga free practice. Oke, jadi hasilnya seperti ini, pembalap asal Italia Denis Foggia menjadi yang tercepat dengan lap time 1 menit 58 detik 507 dengan Honda NSF 250 RW di tim Leopard Racing. Dan di posisi 2 Ayumu Sasaki, di posisi 3 Daniel Holgado, di posisi 4 Stefano Nepa, di posisi 5 Izan Guevara, di posisi 6 Ivan Ortola, di posisi 7 Javier Artigas, di 8 Denis Oncu dari Turki, di 9 Joel Kelso dari Australia. Lanjut di posisi 10 ada David Munoz dari Spanyol, di 11 ada Keito Toba, 12 Adrian Fernandez adik dari Raul Fernandez, di 13 ada Sergio Garcia, di 14 John McPhee ya. Jadi 14 nama teratas ini ya di saat free practice 3, paling enggak kalau kondisinya free practice 3 tidak jauh lebih baik, entah cuaca, entah lap time-nya, ya mereka aman untuk bisa langsung ke kualifikasi 2.
Oke, kita lihat di posisi 15 ada Tatsuki Suzuki yang juga kesulitan banget mencetak lap time yang bagus di saat free practice 1 dan 2 ini. Di posisi 16 ada Ricardo Rossi, di 17 ada Yamanaka. Kemudian di posisi 18 ada Taiyo Furusato dari Jepang, rekan tim dari Mario Shiraji dengan lap time 1 menit 59 detik 506. Di 19 ada Carlos Tatai, di 20 ada Jaume Masia, 21 Andrea Migno, 22 Elia Bartolini, 23 Mario Suryoaji dengan lap time 1 menit 59 detik 980 ya. Kita lihat Mario Suryoaji mampu mempertajam lap time-nya. Di 24 ada Diogo Moreira dari Brazil, di 25 ada Lorenzo Velon dari Perancis. Selanjutnya di posisi ke-26 ada Carraro, 27 ada Alberto Sura, 28 Scott Ogden, 29 Joshua Whatley, 30 Ana Carrasco, di 31 ada Morosi, di 32 ada Maria Herrera. Ya, kita lihat Morosi ini yang tadi saya bilang membuat sedikit kesal daripada Ayumu Sasaki, hingga Ayumu Sasaki sedikit menggerakkan kakinya ya hampir juga mengenai ya Morosi. Maria Herrera mencetak 2 menit 02 detik 902 dan Ana Carrasco 2 menit 01 490. Ada 2 pembalap wanita di saat seri Aragon ini. Oke, yang terbaik aja buat Mario Suryoaji. Ini kita bukan membangga-banggakan, mensanjung-sanjungkan, enggak juga. Jadi kalau yang udah tahu channel ini, yang sudah mengikuti RYD 31 Media udah paham, apalagi ngikutin dari tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Kalau video banyak yang masih ada ya kalian bisa tahu bahwa memang di sini kita bahas step by step, free practice 1, free practice 2, kualifikasi dan race itu bagaimana pembalap Indonesia. Mungkin lebih sering Mario Suryoaji karena memang Mario Suryoaji yang kita lihat step by stepnya cukup banyak signifikan kenaikannya dibanding pembalap-pembalap Indonesia sebelumnya. Dan tahun ini kita lebih sering juga bahas Mario Suryoaji. Tidak terkecuali juga ada Fadila Arbiadetama, kemarin juga ada Wahyu Nugroho. Ya kita bahas, kita sorot pembalap-pembalap Indonesia. Apapun hasilnya kita tampilkan, kita share kepada penonton-penonton di YouTube. Jadi biar nggak yang hasil bagusnya aja baru kalian tahu gitu kan. Wah, membanggakan, bikin Indonesia bangga dan segala macam. Tapi gitu-gitu hasilnya biasa aja dan tidak menonjol, nggak ada beritanya, dilupakan gitu aja. Kita nggak pengen kayak gitu, kita pengen lihat step by step, step by step. Tidak ada melebih-lebihkan, tidak ada membangga-banggakan di channel ini. Jadi kalau ada yang berpikiran seperti itu, mungkin dia salah channel kayaknya. Salah channel karena saya nggak pernah membangga-banggakan berlebihan, nggak ada. Jadi sesuai fakta dan data-datanya aja. Oke, semakin pintar, semakin cerdas kita sebagai penonton, hanya menonton aja. Kita nggak mengendarai dan kita tidak balapan. Sehat-sehat buat pembalap Indonesia, sehat-sehat buat Mario Suryoaji, dan sehat-sehat buat kalian semua telah menonton video ini. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.